Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Okstan Lalandos, dalam renungan pagi untuk memberkati saya dan saudara. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Tema khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul Kuasa dari Ibadah. Sekali lagi, kuasa dari ibadah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan di sana berbunyi, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat." Puji Tuhan. Sangat luar biasa. Saya memiliki kerinduan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu kita rindu untuk mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah, di dalam kebaktian yang kita lakukan, sehingga ibadah atau kebaktian kita tidak menjadi sia-sia. Saudara datang, pulang serta mengalami Tuhan yang akan membawa perubahan sikap hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah melihat di beberapa tempat, misalnya seperti di luar negeri, bahwa ada gereja-gereja yang dijual dikarenakan tidak lagi ada jemaat yang hadir dalam kebaktian tersebut. Ada pula yang datang beribadah, tetapi paling banyak ada kemungkinan adalah orang-orang di usia tua, orang-orang yang sudah lansia. Sedangkan anak-anak muda mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat yang lain, tempat rekreasi, juga tempat-tempat yang menyenangkan lainnya. Entah apapun keadaan latar belakangnya, amat disayangkan jika melihat keadaan seperti itu. Ada gereja yang dijual, dipakai untuk tempat-tempat rekreasi, ada gereja dijual, dijadikan bioskop. Ini tentu sangat sayang sekali. Di beberapa negara maju, masyarakat yang hidupnya dimanjakan dengan perkembangan teknologi, banyak di antara mereka yang tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Semua yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari mereka semua dapat dibantu dan diselesaikan dengan teknologi. Tentu ini sangat berdampak ke depannya. Kita akan melihat bahwa banyak orang yang tidak lagi memerlukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ini implikasi pada kita. Dan kita bisa mendengar mereka berkata bahwa apa masih ada Tuhan dalam hidup ini? Apakah ibadah itu perlu? Masih relevankah kita harus datang ke gereja? Bukankah jika Tuhan hadir di mana-mana? Itu berarti kita bisa beribadah juga di rumah dengan menggunakan bantuan teknologi. Itulah kira-kira ungkapan-ungkapan kebanyakan orang. Mereka menjadi malas ke gereja, mereka bosan ke gereja, mereka bosan duduk sambil mendengarkan si pengkhotbah, apalagi berdiri, duduk, berdiri, bertepuk tangan. Lalu sebenarnya apa yang kita cari jika kita pergi beribadah ke gereja? Mengapa orang yang tidak ke gereja juga sama seperti orang dunia ketika menghadapi berbagai masalah? Apakah sewaktu mereka ke gereja sama sekali mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu? Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk menemukan jawaban dari semua pertanyaan di atas. Yang pertama, apakah mereka hanya beribadah secara rutinitas sebagai orang Kristen? Apakah tanda-tandanya bahwa ibadah jemaat hanya sebagai rutinitas saja? Tandanya adalah mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu. Jamahan kuasa Tuhan lewat kehadiran Allah, lewat firman-Nya, lewat pujian penyembahan itu sama sekali tidak mengubah hidup mereka. Alkitab berkata untuk menjauhi orang-orang yang demikian. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Di sana disampaikan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya atau memungkiri kuasa ibadah itu, dan Paulus berkata jauhi mereka itu. Orang-orang seperti ini yaitu mereka beribadah namun tidak mengalami kuasa ibadah. Pengaruh mereka lebih kuat untuk menarik orang lain menjadi pengikut mereka, sebaliknya daripada mereka mengajak orang lain ke gereja. Tapi mereka lebih suka mengajak orang lain untuk hidup sama seperti mereka.
Ini yang harus kita jauhi. Orang-orang yang memungkiri kuasa ibadah. Yang kedua, apakah mereka beribadah karena desakan kebutuhan jasmani atau yang lahiriah? Orang-orang yang demikian biasanya tidak bertahan ketika diperhadapkan dengan persoalan atau ada pendisiplinan rohani, disiplin firman Allah. Saya teringat dalam Yohanes pasal 6, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum dan mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jelas sekali bahwa Yesus melihat mereka mencari dirinya hanya untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 15, mereka memaksa untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka yang dapat menjamin kebutuhan mereka. Ada orang ibadah hanya cari makan minum. Ada orang ibadah hanya mencari perkara-perkara yang lahiriah. Ini yang saya dan saudara sebetulnya kita jauhi. Artinya kualitas pengiringan mereka kepada Yesus menunjukkan bukti bagaimana mereka ini orang-orang yang terlalu rendah imannya. Jadi saya dan saudara tetap setia mengikuti Yesus apapun tantangannya. Yang ketiga, apakah kualitas ibadah mereka pergi ke gereja karena memiliki kerinduan, ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Pertanyaan selanjutnya, apakah harus saya dan saudara di gereja kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kenapa di tempat lain tidak bisa? Kenapa di rumah tidak bisa? Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita sejenak kita baca Kisah Rasul pasal 15, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat 18. "Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku." Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dalam rencana besar Allah, di akhir zaman saudaraku, Allah akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Saya percaya satu-satunya sarana yang Tuhan pakai adalah gerejanya, yang bukan secara personal, namun juga bersifat korporat atau melalui gereja lokal di masing-masing tempat. Meskipun Tuhan dapat hadir dimanapun, kita tetap harus menghargai kehadiran Tuhan di gereja lokal, tempat Tuhan berkarya, di mana Tuhan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Ini kerinduan Tuhan. Ada sarana saat saya dan saudara beribadah bersama-sama. Kita juga harus bersama-sama mengiring Tuhan, bersama-sama membawa keluarga, membawa semua anak-anak untuk datang ke gereja mencari Tuhan. Namun mengapa ada banyak yang tidak mengalami kehadiran Tuhan saat mereka beribadah? Letak kesalahannya adalah jemaat yang hanya beribadah dengan tubuh dan jiwa, sedangkan roh mereka sama sekali tidak terlibat. Sedangkan roh ini berurusan dengan Allah, berurusan dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara beribadah dengan tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengalami Tuhan di dalam ibadah? Yaitu saya dan saudara tetap mengalami hadirat Tuhan, hadir dalam kebaktian dengan kesungguhan hati. Saya dan saudara tetap mencari Dia dengan kesetiaan. Saya dan saudara perlu Tuhan. Kita perlu terus-menerus memiliki kesadaran ini. Bukan hanya sadar bahwa Tuhan ada, namun juga sadar bahwa iblis juga ada. Ada setiap saat saya dan saudara dapat datang untuk digoda, sehingga kita bisa digoda setan untuk menjauhkan diri dari ibadah. Jadi kita bukan hanya sadar Tuhan ada, setan pun ada. Setan berusaha untuk menjauhkan kita dari ibadah. Karena itu berhati-hati. Kita terus mempersiapkan diri. Kita harus tetap kuat menghadapi ancaman hidup ini. Kita terus beribadah. Kita terus mencari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati pesan saya. Kita tetap setia ibadah. Tetap setia cari Tuhan. Di sanalah kita temukan damai sejahtera. Di sanalah kita temukan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan mampukan kiranya kami
untuk hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari pertemuan-pertemuan kebaktian. Hal-hal yang rohani, biarlah itu terus menjadi makanan kami, sehingga roh kami terus dikenyangkan, roh kami terus dibangun, roh kami terus diperbaharui dari hari lepas kepada hari. Terima kasih buat firman-Mu, mampukan kami terus untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam khotbah-khotbah di hari-hari berikut. Tentu saya dan saudara makin kuat lewat firman, kita semakin dibangun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.